Surti. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Tuhandayani Sitohang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester 1 mata kuliah Pendidikan Agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurang lebih sedikit yang saya ketahui tentang agama Kristen. Berikut penjelasannya. UAS atau ujian akhir semester 1 Pendidikan Agama. Berikut penjelasannya dalam agama Kristen. A. Manusia dan agama. Pertama, manusia. Manusia merupakan suatu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Kitab suci mencatat bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi tuan atas semua makhluk ciptaan lainnya di dunia ini. Tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Manusia adalah makhluk istimewa yang merupakan puncak dan pusat dari seluruh ciptaan. Manusia hidup dalam hubungan dengan ciptaan lainnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Allah Sang Pencipta. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang mulia dan istimewa memiliki nilai hidup pribadi bersifat mutlak dan tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun juga. Sejak awal penciptaannya, manusia dipanggil untuk mengambil bagian dari hidup Allah sendiri, sehingga hidup manusia itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat dari awal hingga sampai akhir hidupnya. Yang kedua, agama. Agama adalah sebuah kepercayaan yang mendasar pada ajaran hidup sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus dari dosa. Ajaran agama Kristen. A. Percaya akan Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai Putra Allah dan Roh Kudus. B. Percaya bahwa Kristus telah wafat, turun ke alam barzakh, bangkit dan naik ke surga. C. Percaya akan kekudusan gereja dan persekutuan orang-orang kudus. Yang kedua, hubungan manusia dan agama. Agama hadir agar manusia terhubung dengan Tuhannya, bukan untuk bermusuhan. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya. Dalam pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa manusia butuh Tuhan? Ini berikut jawabannya. Manusia butuh Tuhan karena manusia adalah makhluk ciptaan yang lemah dan terbatas. Manusia akan mengalami yang namanya ketakutan, kesusahan, menyerah, dan kematian. Maka dari itu manusia membutuhkan sesuatu yang mampu melindunginya dan menuntunnya kembali ketika suatu saat nanti ia menyerah dan rapuh. Ia tidak bisa hanya mengandalkan materi dan manusia lain. Yesus penting bagi kita karena melalui perdamaian, ajaran-ajaran, pengharapan, kedamaian, dan teladannya, Dia menolong kita ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam agama saya yaitu agama Kristen, ada utusan Tuhan, yaitu utusan satu-satunya yang sejati adalah Yesus Kristus. Istilah utusan di kitab Perjanjian Lama dipakai untuk para malaikat. Semua malaikat adalah utusan Tuhan. Allah mengutus mereka melaksanakan kehendak Allah dalam ciptaan.
proses kedatangan utusan dari Allah, yaitu tertulis dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38, memberitahukan tentang kelahiran Yesus, di mana malaikat mengatakan kepada seorang perawan Maria bahwa ia akan dikaruniai seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus yang disebut kudus. Dalam agama saya ada sifat yang harus dimiliki Tuhan dan sifat harus dimiliki oleh utusan Tuhan, yaitu 1. Allah itu maha hadir, yaitu dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Yang kedua, Allah itu maha tahu, yaitu ia mengetahui segala sesuatu. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan Mazmur 147 ayat 5. Yang ketiga, Allah itu maha kuasa. Yang keempat, Allah itu maha tinggi. Yang kelima, Allah itu kekal. Yang keenam, Allah itu sempurna. Yang ketujuh, Allah itu Tritunggal. Yang kedelapan, Allah itu tidak berubah. Yang kesembilan, Allah itu baik. Yang kesepuluh, Allah itu penyayang. Yang kesebelas, Allah itu kasih. Yang ke-12, Allah itu belas kasihan. Yang ke-13, Allah itu sabar. Yang ke-14, Allah itu setia. Yang ke-15, Allah itu kebenaran. Yang ke-16, akhirnya Allah itu adil. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.